Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, wabil khusus para tokoh-tokoh sesepuh yang hadir pada malam hari ini, diantaranya yaitu Bapak Haji Santa, Bapak Haji Sukri, Bapak Dimardi, dan Bapak San Akil, Bapak Bilil, Bapak Miang, Bapak Hamsar, dan juga aparatur pemerintah yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini, Bapak Kadus kita, Bapak Royani, dan juga Bapak Eva Suryadi, dan juga Bapak RT Adul, dan juga Bapak-Bapak jamaah Masjid Al-Ittihad, semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam, juga diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Tentunya apabila kita menghitung satu persatunya tentu tidak bisa akan terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak bisa menghitungnya. Jadi berapapun yang dikumpulkan kalkulator yang ada di dunia ini untuk menghitung nikmat Allah, itu tidak akan bisa terhitung. Karena satu nikmat, umpamanya kita diberikan nikmat mata saja, mungkin kita hitung berapa kali kita ngedip sehari, ya. Itu tidak bisa terhitung. Itu baru mata. Ngedip setiap hari, yang lihat yang seger-seger juga kan kadang-kadang, ya, lihat yang kurang bagus juga, itu juga nikmat semuanya. Itu baru nikmat mata. Kemudian tidur setiap hari, ya, tidur, bangun, tidur, ya, tidur lagi, bangun lagi. Nah, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa ketika kita mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang artinya dengan namamu aku hidup dan juga dengan namamu aku mati. Makanya apa? Kalau kita tidur juga harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu menandakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang akhlakul karimah. Dalam satu hadis dikatakan dari kitab Bulughul Maram dari Nawasi Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika. Kebaikan itu adalah baik akhlak. Jadi yang disebut kebaikan itu adalah baiknya akhlak, perilaku yang baik, ya. Kalau kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, terhadap siapapun, itu adalah akhlak. Sedangkan wal itsmu ma haka fi sadri, sedangkan dosa adalah apa yang
tergetar di dalam hati, apa yang tergertas dalam hati, wa karihta ayattali alaihin nas, kemudian kamu benci ataupun tidak senang untuk menampakkannya kepada orang lain. Artinya kalau dosa itu berarti yang memang takut untuk ditampakkan kepada orang lain, itu disebut dosa. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya dari riwayat As-Sam'ani, adabani Rabbi fa ahsanu ta'diban, Allah mengajarkan kepadaku tentang akhlak yang baik. Wa amartumuni, dan memerintahkan kepadaku bimakarimil akhlak, dengan yaitu melakukan kebaikan, akhlak yang baik. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk berakhlak yang baik, yang mulia. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yuqimu rajulu min majlisihi. Nah, yang pertama nih ya. Tsumma yajlisu fihi. Tidak boleh yuqimu rajulu, berdiri seseorang dari tempat duduknya, kemudian ketika yang lain datang, jadi nggak boleh kita berdiri gitu. Kalau ada yang lain datang itu nggak boleh berdiri, duduk aja, tenang duduk. Jangan berdiri gitu. Walakin tapassahu, akan tetapi perluaslah. Artinya luaskanlah gitu. Jadi jangan kita berdiri. Kalau ada yang datang lagi duduk ya berdiri. Tapi berikanlah tempatnya, luaskanlah ya, artinya ya. Geser, watawassa'u, dan luaskanlah. Nah, itu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi ketika ada yang datang, siapapun yang datang, kita nggak usah berdiri pindah gitu. Artinya nggak usah pindah, udah kasih tempat aja, geser gitu. Geser seperti itu. Itu akhlak yang baik ya. Karena biasanya Pak, kalau kita itu kadang-kadang ya berdiri pindah, nah itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Jadi kita tetap duduk, namun kasih tempat buat yang lain yang geser gitu. Apalagi diusir sama panitia misalkan, nah itu gak sopan ya. Jadi siapapun yang datang duluan, yaitu yang berhak duduk di situ. Jadi nggak boleh ngusir atau nyuruh orang lain pindah, nggak boleh. Itu bukan akhlak Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini akhlak yang kedua. Idza akala ahadukum ta'aman falan yamsah yadahu. Apabila dia makan, ada makanan nih, ada makanan hidangan, fala yamsah yadahu, jangan sekali-kali menyentuh makanan itu sehingga sudah diambil. Nah, boleh kita makan. Jangan cemek-cemek gitu. Ini makanan di depan piring kita, cemek-cemek, kemudian orang lain tidak mau lagi. Kalau kiranya nggak mau, nggak usah diambil gitu, nggak usah cemek-cemek gitu ya, nggak usah dipegang-pegang. Kalau sudah kita ambil, ya boleh kita makan ya. Jadi jangan dipegang-pegang punya makanan itu sebelum kita kira-kira mau nggak gitu ya. Jadi ini pegangin semua makanannya, akhirnya apa? Akhirnya yang lain tidak mau makan, akhirnya mubazir kan? Nah itu ya, itu akhlak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita sudah dikasih makanan, jangan kita dipegang-pegang saja, tapi ambil, kemudian kita makan yang kita suka. Jadi jangan semuanya disentuh gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan juga yusallimus shagiru 'alal kabir, hendaknya memberi salam yang kecil terhadap yang besar. Artinya anak kecil terhadap yang lebih besar, yang muda terhadap yang lebih tua. Jadi memberi salam. Ya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Memberi salam. Tapi sekarang mah jarang Pak ya. Jarang ya anak muda ataupun anak kecil mengucap salam kepada yang lebih besar. Tapi kalau misalkan salim sih, kadang-kadang ada ya salim kalau ketemu. Itu kalau diajarin sama gurunya biasanya. Tapi kalau nggak diajarin sama gurunya ya tetap aja dia kalau ketemu yang lebih tua ya udah jangankan salim ya, jangankan memberi salam, kadang ya nabrak kali ya. Zaman sekarang seperti itu. Karena kenapa? Karena kurangnya pendidikan. Jadi harusnya anak kecil ya itu memberi salam kepada yang lebih
lebih besar. Wal maru 'alal qa'id, dan orang yang lewat terhadap yang sedang duduk gitu ya. Artinya orang yang lewat itu memberi salam harusnya mah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita mah ya yang lewat ya lewat aja gitu ya. Nongboy gitu ya. Enggak memberi salam gitu ya. Ya paling tidak ya permisi gitu kan ya. Seperti itu permisi gitu. Ini kadang-kadang ya buru-buru permisi ya. Buru-buru salim ya, permisi juga. Permisi juga enggak. Harusnya yaitu memberi salam, permisi ya. Nah, itu ya orang yang lewat terhadap orang yang duduk. Tapi zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kan kalau ada yang lewat itu yang nanya yang apa? Yang duduk gitu kan. Ya. Yang duduk biasanya kan. Yang mau kemana Pak gitu ya. Nah, gitu ya. Mungkin karena kebiasaan kali ya. Jadi yang nanya yang duduk, padahal nggak harus nanya yang duduk mah, yang lewat permisi gitu kan ya. Tapi biasanya yang duduk nanya sama yang lewat. Itu boleh nggak kira-kira? Sebenarnya nggak boleh, apalagi perempuan yang ditanya ya. Mau kemana Mbak? Gitu ya. Ya. Mau kemana Bu ya? Kecuali kenal benar akrab gitu ya. Nah itu nanya. Kalau pemilik sering nanya kali ya, sering nanya itu. Ya kalau main cantik doang lah ya. Kalau sama nenek-nenek mah buru-buru ditanya gitu ya. Ya. Diberi duit. Ya dikasih duit katanya. Jadi itu ya. Jadi orang yang lewat permisi atau memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'ala katsir, dan memberi salam yang sedikit terhadap yang banyak. Artinya kalau kita misalkan sendiri nih, kemudian kita datang di tempat acara atau di tempat-tempat yang orang banyak. Nah, kita mengucapkan salam yang sedikit ya. Jadi jangan yang banyak ya, yang banyak memberi salam. Jadi yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Nah, itu akhlak Rasulullah SAW. Kemudian waraqibu 'alan nasyi, orang yang berkendaraan terhadap orang yang jalan gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah enggak lagi ya. Jadi kalau misalkan orang yang jalan apalagi naik motor itu biasanya kalau ada yang lagi jalan ya udah buru-buru titit ya. Kalau titit ngagetin malah ya. Ya paling tidak ya tit itu bagus juga ya. Tapi yang bagus itu bukan titit ya, beri salam gitu ya. Tapi ya itu alasannya buru-buru salam gitu ya. Takutnya ya kalau beri salam nggak dijawab gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin ya kalau naik motor sih masih mending ya, karena memang ya maklum ya orang yang naik motor itu ya kadang ya suaranya kencang, ngebut ya. Paling tidak kalau ada orang tua atau orang yang sedang jalan ya kendaraannya dipelanin gitu ya. Dipelanin ya, kalau bisa kita mengucapkan salam. Apalagi lagi naik mobil ya, naik mobil misalkan ada yang lewat dari jalan itu mungkin kita ucapkan Assalamualaikum Pak. Nah, kemudian permisi. Nah, itu seharusnya seperti itu Pak ya. Nah, ini akhlak Rasulullah SAW. Jadi orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang jalan ya, itu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah juga wa yujzi 'anil jamaah idza marru ayyusam ahaduhum. Dan hendaknya menjawab jamaah itu apabila mereka lewat mengucapkan salam. Jadi kalau misalkan ada yang salam dijawab. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga salam yang enggak boleh dijawab atau memberi salam kepada orang yang empat ini. Siapa? Yang pertama orang yang sedang makan ya. Kalau kita mengucapkan pada orang yang makan itu gimana tuh? Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Ya, jadi ribet ya jawab. Jadi kalau orang yang sedang makan jangan dikasih salam. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa? Orang yang sedang buang air besar atau buang yang kecil. Jangan kita beri salam kepadanya ya. Itu yang nggak boleh ya. Nah, jadi kalau orang yang lagi buang air besar kita kasih salam ya. Ya. Kalau kasihan ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang berzikir. Nah, orang yang sedang acara nih. Sudah mulai acara nih, acara sudah mulai nih. Dan sedang zikir itu nggak usah ngucapin salam. Kenapa? Karena salam juga nggak dijawab kan, sedang zikir gitu ya. Nah, sedang ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang adabnya
tidak mengucapkan salam, ya. Boleh saja mengucapkan salam, cuman yaitu risikonya nggak ada yang jawab, ya kan. Kemudian ya nggak sopan lah gitu ya, nah, seperti itu. Jadi itu ada beberapa yang tidak boleh mengucapkan salam. Kemudian wajzi anil jamaah ayuraddu ahaduhum. Nah, kemudian membalas juga jamaah ayuradduhum apabila mereka menjawab dengan salam kepada kamu. Jadi kalau misalkan ada yang jamaah yang mengucapkan salam, nah kita jawab ya. Jadi siapapun yang mengucapkan salam maka kita jawab. Kenapa? Karena itu wajib. Memberi salam itu adalah hukumnya apa?